Aksi menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa dilakukan di depan kantor Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri oleh dua LSM, yaitu LSM Rekan Indonesia dengan korlapnya Bagus Ramadan. Arif Fatikunadi, korlap dari Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Swadaya Hidup Sejahtera atau Swahira. Dalam orasinya menuntut Kapolda Jatim memeriksa kembali Kepala Desa se-Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dan segera keluarkan surat penetapan tersangka kepada 3 kepala desa agar pemerintah Kabupaten Kediri segera menonaktifkan 3 kepala desa tersebut. Masa yang ikut dalam acara demo tersebut kurang lebih 100 orang dan adapun alat peraga yang dibawa ban bekas untuk dibakar, banner, dan sound system. Dalam aksi demo tersebut, Bagus Ramadan juga menyentil adanya KKN di wilayah kerja Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, PNS atau ASN aktif yang memakai fasilitas BPJS atau KIS. Padahal itu diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu secara finansial. Dugaan itu juga benar juga salah. Makanya perlu kita aktif untuk mengawasi seluruh anggaran pemerintah di masing-masing biar tidak muncul fitnah. Lek Pak Lurah baru ya dilingne, ora nek dilingne ya ono ora apa-apa, pilih-pilih amu dhewe. Seorang kepala desa dengan finansial yang cukup menggantungkan jaminan kesehatannya seperti masyarakat miskin. Iki lho Pak Camat. Sampean gak wani nemoni kami, gak apa-apa. Badhe itu kecamatan Bu, monggo Bu, nggih, dibuka Bu. Niki bisa ditutup mboten napa-napa Bu. Nah, monggo Bu, nggih. Gak apa-apa, saya gak akan masuk tanpa izin, tenang aja. Saya tidak akan masuk tanpa izin, tenang aja, saya tidak akan masuk. Jadi lurah iki kaya lurah kraton, gak perlu ning balai desa pelayanane wis apik. Lah, kuwi jadi Mbah Lurah Kraton ini luar biasa. Tinggal ngopi pelayanannya tidak terganggu. Ini loh Pak Tekmat, ini yang jadi miris. Negara kita ini negara yang merdeka. Pemerintah ini mati-matian dengan mengalokasikan anggaran untuk menjamin masyarakat terkait kesehatan. Tapi kalau dipakai oknum kades, ini yang jadi apa ya? Masyarakat itu meri atau dia kita nggak paham. Tapi lucu. Kuwi dhisik perangkate bayar paling Mas. Mulane golek balen. Sangat tidak manusiawi. Makanya hari ini kita sampaikan secara terbuka Bapak-bapak kepolisian, masyarakat Mojo semuanya. Ini loh aspirasi kami. Salah satunya ini loh, ini nggak manusiawi. Ketika seorang oknum kepala desa untuk menjaminkan kesehatannya seperti warga miskin dia ini apa tidak apa ya penyalahgunaan wewenang atau apa ini? Pasti itu. Kan lucu. Justru seorang kepala desa itu memberikan contoh yang terbaik, tapi ini justru yang kita duga menyalahkan gunakan wewenang saenake dhewe. Mumpung dadi kades, program sosial atau program apapun yang didulukan atau didahulukan adalah dulur-dulure. Iki lucu, iki gak fair, iki gak adil. Makanya untuk seluruh masyarakat Kecamatan Mojo, monggo kalau suara jenengan tidak didengar oleh pemerintahmu, silakan datang ke kami. Kami akan beri layanan gratis. Apakah jenengan berat atau enggak terkait program-program pemerintah, saya akan edukasi. Atas nama lembaga, saya akan berikan edukasi. Biar tidak terkesan tebang pilih. Sing dulure kades oleh kabeh, dulure pamong oleh kabeh, sing dudu dulure gak oleh. Biar kesan-kesan negatif itu jelas. Biar tidak di lingkungan kita seperti itu. Monggo Pak Agus. Demo berlangsung damai dan tertib karena dijaga dari aparat penegak hukum baik dari kepolisian maupun dari TNI. Tapi yang disayangkan, pihak camat atau satuan kerja di Kecamatan Mojo tidak ada yang menemui para pendemo.
Juga saat diwawancarai dari awak media kepada Bagus Ramadan dari LSM Rekan Indonesia sebagai korlapnya, beliau mengharapkan petugas medis di Kecamatan Mojo, baik bidan maupun perawat, sering melakukan screening atau sidak ke warganya untuk memastikan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan dipastikan mendapatkan pelayanan yang baik menggunakan fasilitas BPJS bagi yang tidak mampu. Juga menekankan supaya Kapolda segera tetapkan ketiga tersangka supaya dinonaktifkan. Jika aspirasi mereka tidak didengarkan, mereka akan demo berjilid-jilid. Bila mana tiga itu tidak segera dinonaktifkan oleh Mas Bupati, kita akan aksi damai berjilid-jilid di Kabupaten Kediri. Dan kita meminta Pak Camat untuk menindak tegas perangkat-perangkat desa yang tidak aktif di balai desa, kantor desa, dan mohon dicek masyarakat yang penerima DTSN benar-benar layak atau tidak. Karena masih banyak kita temukan masyarakat kurang mampu, masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan BPJS-nya nonaktif. Tetapi yang menjadi kejanggalan bagi kami, ada putra salah satu perangkat di Kecamatan Mojo memiliki BPJS pemerintah aktif. Dan dari temuan itu kami menduga saudara atau mungkin keluarga perangkat desa itu pastinya memiliki BPJS pemerintah. Masyarakat dipersulit, kenapa keluarga dari perangkat dipermudah. Yang terakhir, kita nanti akan meminta Kejaksaan dan Polres untuk memeriksa anggaran-anggaran yang diterima oleh Pak Lurah untuk dicek kembali, diperiksa kembali, benar-benar sudah menjalankan tupoksinya secara aturan atau belum. Bila mana ditemukan pelanggaran, untuk diproses. Mas Ari, pada tambahan? Oh ya, hari ini aksi damai kita sudah luar biasa. Bapak-bapak kepolisian dan Ramil dan jajarannya semua sudah memfasilitasi keamanan. Tapi yang jelas aksi kami belum berpuas hati karena pihak kecamatan masih menutup diri dengan akan apa yang kami akan sampaikan. Makanya kalau belum dalam waktu dekat ini, kalau belum ada evaluasi terkait pelayanan dan mungkin program-program bantuan itu tepat sasaran atau enggak, kami akan terus menyampaikan aspirasi secara terbuka seperti ini. Kami akan terus bersuara ketika kami buntu dalam menyampaikan aspirasi seperti itu. Terus tolong ditindak tegas juga, jangan seakan-akan ini ada oknum keluarga kepala desa memakai KIS dari pemerintah. Itu lucu. Itu untuk masyarakat yang tidak mampu. Dan apalagi hari ini ada aturan regulasi besar-besaran penonaktifkan KIS BPI dari pemerintah, tapi justru ada oknum kepala desa yang seakan dengan terang-terangan menyalahgunakan wewenang keluarganya yang secara finansial mampu memakai jaminan kesehatan. Nah, itu saja pesan kami untuk jajaran kecamatan. Tolong ini Mojo, kami juga siap kondusif, kami siap mengawal, kami siap jaga. Tapi lek kerja ya sing bener, aja sampai naik dewe. Seperti itu. Mungkin. Oke, terima kasih Pak Arif. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman media. Bentuk ketimpangan seperti apa Pak? Tadi yang untuk pelayanan kesehatan BPJS, jadi, PIP. Terkait pelayanan kesehatan, jadi di setiap desa ini kan ada bidan desa. Siap. Dan ada puskesmas. Harusnya di Kecamatan Mojo ini teman-teman bidan desa maupun puskesmas ini melakukan screening kesehatan di setiap RT RW. Baik. Jadi tidak akan ditemukan kembali masyarakat yang benar-benar membutuhkan jaminan kesehatan, jaminannya nonaktif. Baik. Pagi ini kita sebelum berangkat ada warga Ngadi, setruk mendadak. Ketika kita cek BPJS-nya nonaktif. Akhirnya kita advokasi untuk dibawa ke Rumah Sakit Gambiran, alhamdulillah bisa dilayani, tetapi masih punya trouble BPJS-nya nonaktif. Besok kalau tidak segera diproses dari kelurahan, kita akan laporkan pihak kelurahan, karena yang bersangkutan ini benar-benar kurang mampu.
Baik. Oke, ada lagi? Terkait untuk masalah perangkat desa bisa disebutkan Pak, bisa mana saja Pak? Oke, jadi yang sudah disampaikan Polda Jatim ada 3 tersangka, yaitu Kades kalau tidak salah Kades Kaliron Pak IM, setelah itu Kades Mangurejo SU dan Kades Pojok DA. Jadi kita meminta 3 kades itu untuk segera dikirimkan surat penetapan tersangka agar nantinya di 3 itu segera dinonaktifkan. Baik. Dan 3 desa itu segera diisi PLT maupun PJS pelaksana sementara. Itu Bapak. Ada lagi? Udah. Cukup? Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Doho TV melaporkan.